Suaranya, Anita. Oke, aku share screen ya. Udah kelihatan kan? Yuk, mungkin bisa langsung dimulai aja deh. Baik, Syawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vera Yunita dengan NPM 211302206. Yang kedua ada Anita Fitria dengan NPM 21130222018, Marifatus Soleha 21130222028, Gustina Adelia NPM 210220058. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang proposal multimedia pembelajaran interaktif berbasis web Google Site materi kinematika. Baik, ke bawah. Selanjutnya adalah pemaparan materi. Pada pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan manusia untuk mencari dan mendapatkan informasi dengan tidak terkendala oleh ruang dan waktu. Perkembangan tersebut telah dimanfaatkan di berbagai negara, institusi, dan ahli untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pendidikan ataupun pembelajaran. Berbagai percobaan untuk mengembangkan perangkat pendidikan atau pembelajaran terus dilakukan. Media pembelajaran berbasis web sangat cocok digunakan sebagai alternatif pilihan media pembelajaran dari jarak jauh. Web dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran guna meningkatkan dampak positif pengguna internet. Fisika merupakan suatu ilmu yang empiris. Pernyataan-pernyataan fisika harus didukung oleh hasil eksperimen. Pada dasarnya, fisika merupakan abstraksi terhadap berbagai sifat alam dalam wujud konsep-konsep. Selain itu, fisika bersifat kuantitatif, yang artinya penggunaan konsep-konsep dan hubungan antara konsep tersebut yang banyak menggunakan perhitungan matematis. Ketiga sifat ini, empiris, abstraksi, dan matematis, membuat komputer banyak berperan dalam bidang aplikasi atau pengembangan dalam fisika. Dapat digunakan untuk membuat konsep yang abstrak menjadi konkret melalui visualisasi statis maupun animasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan multimedia pembelajaran yang untuk bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran fisika adalah salah satunya dengan menggunakan multimedia interaktif yang mencakup audio, visual, animasi, dan dibuat seefektif mungkin. Adapun tujuan dari pembuatan proposal ini adalah yang pertama, membuat media pembelajaran mengembangkan kemampuan berpikir kritis sesuai dengan karakteristik materi fisika dan karakteristik siswa.
Yang kedua, hasilkan media pembelajaran yang mengembangkan sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik materi fisika dan karakteristik siswa. Yang ketiga, membuat susunan materi yang mudah dicerna dan asik agar para siswa dapat memahami secara baik dan tidak mudah merasa bosan. Yang keempat, menghasilkan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian para siswa dan memancing pikiran dalam fenomena gerak lurus. Lalu 1.3 yaitu manfaat dari pembuatan proposal, yaitu yang pertama bagi pendidik. Diharapkan agar bisa memberikan wawasan serta referensi bagaimanakah pemanfaatan teknologi, di mana kemudian akan dijadikan media evaluasi dan penilaian pembelajaran fisika. Lalu, manfaat bagi peserta didik yaitu diharapkan agar bisa memberikan keadaan atau suasana baru dalam pembelajaran dan penilaian, sehingga bisa menumbuhkan keinginan, minat, serta motivasi dalam proses pembelajaran. Dan manfaatnya bagi sekolah yaitu diharapkan agar bisa menjadi arahan, agar bisa mengembangkan dan juga menyempurnakan kualitas pendidikan, terkhusus dalam pelaksanaan pembelajaran fisika. Lalu 1.4 yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Adapun tempat pelaksanaannya yaitu secara tentatif dan di FKIP Universitas Lampung. Untuk waktu pelaksanaan yaitu Oktober sampai November 2022. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada selanjutnya adalah pemaparan materi dari pemateri kedua. Kepadanya dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Agustina Delia dengan NPM 21130224 akan memaparkan materi selanjutnya yaitu pada bab 2 keunggulan produk atau jasa. Yang pertama ada pada nomor 2.1 aplikasi yang digunakan. Sebagai usaha membangun dan memperjelas proses pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu membangun proses kegiatan pembelajaran atau instruksional. Maswan dan Muslimin pada tahun 2017 menyarankan agar proses pembelajaran mencapai hasil yang diinginkan. Maka di dalam proses penyampaian materi dan sumber belajar perlu diberikan sejelas mungkin sehingga ditangkap dan diterima siswa didik dengan mudah dan jelas. Oleh karena hal tersebut, diperlukan alat bantu yang disebut dengan media atau alat pembelajaran. Menurut Robert dan Gagne pada tahun 1979, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Beberapa hal pendidikan mengelompokkan media pembelajaran ke dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama ada media display seperti papan tulis, bulletin board, papan flanel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada media audio seperti kaset, tape recorder, kaset VCD, kaset MP3, dan yang ketiga ada media audio visual seperti video dan film gerak. Yang keempat ada media visual yang diproyeksikan seperti OHT atau OHP, presentasi, LCD, dan lain sebagainya. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan proyek multimedia interaktif ini menggunakan aplikasi yang berbasis website yaitu Google Sites. Media pembelajaran berbasis web dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran guna meningkatkan dampak positif pengguna internet. Kelebihan dari web Google Sites selain dapat digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh dan dapat diakses melalui media perangkat apapun selagi tersambung dengan internet. Di bawah ini ada gambar 3.1 yaitu tampilan Google Sites. Google Sites adalah aplikasi wiki terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok, untuk keperluan personal maupun korporat. Google Sites disiapkan sebagai pengganti dari Google
kreator situs yang dibuat akan memiliki alamat sebagai berikut, seperti yang ditampilkan pada file berikut ini. Pada pembelajaran, Google Sites dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dengan mengkolaborasikan berbagai media lain seperti gambar, suara, dan video. Kita juga dapat mengintegrasikan dengan fitur Google Workspace seperti Google Slide, Google Drive, dan lain-lainnya. Setelah membuat halaman Google Sites, kita dapat membagikannya ke siswa sebagai media pembelajaran interaktif. Web Google Sites juga memiliki kelebihan yang lain, yaitu mudah mengakses informasi yang ingin dibutuhkan secara cepat, karena bisa menambahkan berkas file lampiran, serta informasi Google lainnya, seperti Google Dokumen, Sheet, From, Calendar, Awesome Table, video dari YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, web Google Sites mudah digunakan untuk pemula karena dapat diakses secara gratis dan tidak menggunakan bahasa pemrograman. Pemanfaatan pentingnya implementasi web Google Sites pada media pembelajaran yaitu mengunggah materi pembelajaran, memberikan tugas, memberikan pengumuman, serta mengunduh dan melihat tugas-tugas siswa. Dan menggunakan aplikasi Powtoon untuk membuat video pembelajaran interaktif guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran fisika adalah salah satunya dengan menggunakan multimedia yang mengkombinasikan antara audio dan visualnya. Menggunakan aplikasi Powtoon, di mana dari literatur yang kami dapatkan bahwa aplikasi Powtoon merupakan media pembelajaran audiovisual dalam bentuk video animasi yang telah diuji kelayakannya oleh ahli media, ahli materi, serta telah melalui uji coba kelompok kecil dan besar atau lapangan. Berikut ini adalah tampilan aplikasi Powtoon yang kelompok kami gunakan. Melalui hasil kajian terdapat jurnal penelitian yang dilakukan oleh Wisnarni, Ervieni, dan Haryati pada tahun 2016, diketahui pula bahwa aplikasi video animasi Powtoon dinyatakan valid sebagai media pembelajaran dan layak untuk digunakan. Powtoon dikatakan layak sebagai media pembelajaran karena telah memenuhi keempat aspek media pembelajaran, yakni ada aspek perancangan, aspek pedagogik, aspek isi, dan aspek kemudahan penggunaan. Yang keempat aspek tersebut mendapat nilai pada kategori baik. Media video animasi Powtoon juga tampak telah memenuhi fungsi dari sebuah media pembelajaran. Seperti yang dijelaskan pada Nurseto pada tahun 2011 bahwa terdapat 5 fungsi media pembelajaran yang harus dipenuhi ketika guru memilih sebuah media ajar. 5 fungsi tersebut diantaranya adalah sebagai sarana bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif, sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan, mempercepat hasil belajar, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, serta mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi video animasi Powtoon layak untuk digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang interaktif. Cukup yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Agustina atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri ketiga untuk menyampaikan materinya.
Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan melanjutkan pemaparan materi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang daftar fitur. Daftar fitur dari aplikasi yang akan digunakan dalam proyek ini yaitu adalah Google Sites dan juga Powtoon. Untuk fitur yang dimiliki Google Sites sendiri, itu seperti yang tertera pada share screen. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google Sites. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah web yang ada di Google Sites, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada fitur untuk membuat web Google Sites yang baru, blank, event. Nah, ini ada template-nya juga. Dan kemudian ketika kita sudah masuk ke halaman kerja atau tampilan layar kerja pada situs web Google Sites, maka tampilannya adalah seperti yang ada di atas ini. Ini yang sudah diedit ya, ini yang sudah diedit dan sudah dibuat. Dan untuk sebelum dieditnya ada beberapa fitur di dalam web Google Sites yang mana fiturnya ada bagian menyisipkan, halaman, dan juga tema. Itu bisa diatur di bagian Google Sites-nya. Nah, terus untuk fiturnya selain dari yang telah disebutkan tadi, ada translate atau penerjemah, pengaturan waktu, kalkulator, pencarian atau search, pencarian file, jadwal pertemuan, data publik, produk Google lainnya, dan juga drag and drop. Sedangkan untuk fitur dari aplikasi Powtoon-nya sendiri, yaitu di sini bisa kita lihat ya pada gambar ada pertama workspace, yaitu lembar kerja pembuatan video. Jadi ini merupakan workspace dari aplikasi Powtoon sendiri. Kemudian di sebelah sini itu ada edit and create, fitur di mana edit and create merupakan fitur untuk mengubah dan juga membuat video baru. Yang selanjutnya ada help. Di sebelah sini ya, di sebelah sini ada help, kemudian ada undo dan redo. Mungkin ini bisa digedein ya. Di sebelah sini ada undo dan redo, di mana fitur ini untuk mengembalikan angka kerja yang sudah dihapus. Kemudian untuk edit Powtoon title, nah di sebelah sini ini ada fitur untuk mengedit nama file video. Terus selanjutnya ada preview, di mana fitur preview ini digunakan untuk meninjau hasil project atau hasil video yang kita buat. Kemudian ada share untuk mempublikasikan video yang kita buat. Kemudian ada menu slide. Nah, menu slide di sini fungsinya adalah untuk mengelola halaman yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada fitur grid, di mana di sini ya, fitur grid di sini untuk menyesuaikan tampilan atau meletakkan objek horizontal ataupun vertikal. Kemudian minimize, maximize, untuk memperbesar atau memperkecil halaman kerja, kemudian swipe untuk menggunakan background atau animasi yang digunakan, setting untuk pengaturan, dan yang ke-13 ada timeline untuk menguatkan karakter video. Jadi yang disebut timeline itu ada di sini ya. Jadi gimana cara kita ngedit nanti itu ada di timeline, kita atur mau detik-detik berapa, di detik keberapa, mau berapa menit. Terus yang selanjutnya ada storyline atau storyboard. Nah, jadi maksud dari storyline atau storyboard ini adalah garis besar atau gambaran tentang proyek yang akan kita buat. Jadi untuk proyek yang akan kita buat sendiri, itu adalah kita akan membuat sebuah proyek multimedia pembelajaran di mana menggunakan aplikasi berbasis website, yaitu Google Sites. Jadi di dalam Google Sites ini nantinya akan terdapat video interaktif, kemudian terdapat penjelasan materi, kemudian terdapat contoh soal, terdapat LKPD praktikum, dan juga soal tes evaluasi. Jadi beberapa bahan ajar yang kemudian digabungkan, dijadikan satu dalam satu tempat yang dimana tempat tersebut adalah Google Sites gitu. Jadi seperti itu gambaran dari proyek multimedia yang kami buat. Untuk proyek multimedia di sini kami menggunakan materi yaitu kinematika gerak lurus. Jadi untuk materinya, untuk penjelasan videonya yaitu video tentang kinematika gerak lurus, kemudian penjelasan materinya juga tentang kinematika gerak lurus, begitupun dengan contoh soal LKPD dan juga soal tes evaluasi. Nah, harapannya dari proyek yang kami buat ini itu bisa meningkatkan sikap kritis, sikap berpikir kritis siswa, dan juga sikap ilmiah siswa. Selanjutnya adalah alur
alur atau tahapan dari proyek multimedia ini. Yang sebelumnya telah saya jelaskan tadi, alurnya adalah siswa nanti akan membuka Google Sites yang akan kita kirim linknya kepada siswa. Lalu di dalam Google Sites itu terdapat terdapat beberapa bahan ajar yang mungkin sesuai dengan urutannya siswa akan membuka terlebih dahulu video. Ya, siswa akan membuka terlebih dahulu video di mana video itu nantinya berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan materi pembelajaran kinematika gerak lurus sehingga akan memicu rasa penasaran siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Lalu setelah siswa melihat video tadi, maka siswa akan memahami dan menyimpulkan materi dengan membaca penjelasan materi yang ada pada bagian materi. Setelah siswa memahami, mempelajari, dan juga mengetahui penjelasan materi, maka siswa akan diberikan contoh soal untuk memperkaya dan juga melatih siswa dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kinematika gerak lurus. Nah, setelah itu siswa akan diminta untuk melakukan praktikum, di mana untuk langkah-langkah praktikumnya sendiri itu terdapat pada LKPD praktikum, yang kemungkinan untuk langkah-langkah dan juga cara kerjanya itu akan dimasukkan di dalam video terlebih dahulu gitu agar siswa mengerti dan mengetahui bagaimana cara untuk melakukan praktikumnya. Selanjutnya bagian terakhir yaitu siswa dapat melakukan tes evaluasi dengan membuka media pembelajaran. Jadi setelah siswa melaksanakan proses pembelajaran dari awal hingga akhir, maka akan dilakukan evaluasi, di mana soal evaluasi nanti berbentuk soal-soal baik bilangan maupun esai yang dimasukkan ke dalam Google Form. Nah, nanti link Google Form tersebut dimasukkan juga ke dalam Google Sheets yang akan kita buat gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk prototipe-nya, mungkin nanti akan dijelaskan setelah penjelasan dari bab 3. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anita atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada penyampaian materi kepada pemateri keempat, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian bab 3 yaitu proses produksi, di mana dalam proses produksi ini terdapat alat dan bahan yaitu jadwal pelaksanaan proyek dan anggaran biaya. Yang pertama yaitu ada alat dan bahan, di mana alat dan bahan untuk pembuatan proyek media pembelajaran interaktif berbasis web Google Sites materi kinematika yaitu yang pertama ada laptop sebanyak 5 buah, yang kedua aplikasi Powtoon sebanyak 1 aplikasi, yang ketiga ada web Google Sites 1 akun, yang keempat ada alat tulis 1 paket, yang kelima ada handphone 3 buah, dan yang terakhir ada bahan ajar LKPD praktikum sebanyak 1 buah. Yang kedua yaitu ada jadwal pelaksanaan proyek, di mana kegiatan pertama yaitu membahas fase 1 tentang orientasi pada masalah atau pengenalan masalah. Ini sudah dilaksanakan dari bulan September sampai November. Yang kedua yaitu membahas fase 2 yaitu tentang mendesain perencanaan proyek, yaitu sudah dilaksanakan dari bulan September sampai November. Yang ketiga yaitu membahas fase 3 yaitu tentang penyusunan jadwal proyek multimedia, sudah dilaksanakan dari bulan September sampai Oktober. Yang keempat yaitu membahas fase 4 tentang pelaksanaan dan mentoring proyek. Ini belum dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu tentang menguji hasil atau presentasi proyek, juga belum dilaksanakan. Dan yang fase ke-6 yaitu ada evaluasi dan refleksi, memperbaiki dan merevisi proyek jika masih terdapat kesalahan. Ini belum dilaksanakan. Adapun progres dari pembuatan proyek yaitu yang pertama link web Google Sites. Untuk melihat fitur-fitur pada situs Google Sites dapat diakses melalui link yang tertera pada proposal. Yang kedua yaitu video pembelajaran, itu juga dapat diakses melalui link yang ada di proposal. Yang ketiga yaitu anggaran biaya. Untuk saat ini anggaran biaya belum ada. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Marifa atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu bab 5 tentang penutup yang akan disampaikan oleh Vera Yunita. Kepada Vera dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyimpulkan dari proposal yang telah kami buat. Nah, proyek multimedia pembelajaran yang kami buat adalah proyek multimedia pembelajaran interaktif yang berbasis website dengan menggunakan situs Google Sites. Nah, karena fitur dari Google Sites ini mampu menyatukan beberapa bahan yang ada supaya multimedia pembelajaran dapat digunakan secara efektif, praktis, dan efisien. Nah, Google ini juga dapat diakses secara gratis dan tidak menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pemanfaatan pentingnya implementasi web Google Sites pada media pembelajaran yaitu mengunggah materi pembelajaran, memberi tugas, memberi pengumuman, serta mengunduh dan melihat tugas-tugas siswa. Nah, selain itu, dalam pembuatan bahan ajar, kami membuat video pembelajaran interaktif audio visual yang membahas tentang fenomena materi kinematika gerak lurus, yang untuk meningkatkan sikap berpikir yang kritis pada siswa-siswa. Dan juga bahan ajar yang berupa LKPD praktikum untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa. Adapun saran dari kami yaitu tentunya penyusun sudah menyadari jika dalam penyusunan proposal ini masih banyak terdapat kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penyusun akan segera melakukan perbaikan susunan proposal ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari dosen pengampu dan juga rekan-rekan semua, sehingga dapat penyusun terapkan dalam proposal ini. Cukup. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin izin masuk ya. Mungkin sebelum kembalikan kepada moderator, di sini kita bisa melihat dulu hasil dari project yang telah kita buat ya, progresnya. Untuk Google Sites yang telah kita buat sendiri itu adalah seperti ini progresnya. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari Google Sites yang akan kita buat. Terlihat kan? Jadi di dalam Google Sites ini terdapat terlihat tidak? Terlihat. Iya, Terlihat. jadi terdapat materi, video, dan juga LKPD. Jadi mungkin di sini kita coba ya. Kita coba lihat halaman. Ya, tuh. Ini adalah bagian lembar kerja untuk pembuatan kinematika gerak lurus. Jadi bisa kita tinjau di sini untuk bagian materi. Ini untuk di bagian materi, kemudian di bagian video. Oke, ini untuk videonya, di bagian videonya sudah dimasukkan, dan ini merupakan sedikit tentang progres video yang sedang kami buat ya. Kedengeran kan suaranya? Halo semuanya. Kedengeran. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Sudah siapkah kalian belajar fisika? Kali ini kita akan belajar mengenai kinematika gerak lurus. Nah, teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan motor yang berlalu lalang di jalan? Nah, jadi di dalam video ini kita kasih fenomena-fenomena tentang benda yang bergerak pada suatu lintasan lurus. Nah, ini contohnya ada motor ya. Gimana pergerakan motor ketika dia bergerak secara konstan, dari kemudian video ketika tadi, motor dapatkah bergerak kalian diperlambat menjelaskan ataupun kesimpulannya? dipercepat. Teman-teman, selanjutnya ada fenomena gerak lurus tentang dibagi pergerakan menjadi dua, gerak yaitu lurus gerak atau lurus GLB beraturan yang ada pada atau kereta GLB, api. Jadi dan gerak kereta lurus api itu berubah sebenarnya beraturan menandakan atau fenomena GLB. GLB. Teman-teman, menurut kalian sebagaimana Ini kita simak lintasan aja yang ya. lurus, benar? Yang ketiga, tidak mempunyai percepatan atau A sama dengan 0, dan yang kalian Oke, untuk pikirkan fenomena ketika yang melihat ketiga bola yang ada jatuh ke bawah bola, dan bola yang fenomena dilakukan bola ke yang atas. dijatuhkan ke
bawah, Apakah waktu yang yang dilambungkan ditempuh ke atas. antara bola yang Dan dilambungkan di ke situ kita atas akan dan bola yang menganalisis dijatuhkan apakah ke waktu bawah dari akan bola yang sama? ketika bola Nah, dilambungkan ke atas dan bola penjelasannya, diturunkan ke dalam bawah, itu fenomena waktunya bola yang sama atau dilambungkan tidak. ke atas, bola mengalami gerak vertikal ke atas dengan menggunakan konsep gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat bumi. Dengan demikian, di mana gerak benda tersebut berlawanan beraturan GLBB, benda mengalami percepatan. Mungkin itu tadi ya dari Lalu, apakah waktu yang diperlukan progres untuk videonya. Selanjutnya ada oleh bola tersebut saat dilambungkan ke atas dan dijatuhkan akan sama? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya untuk LKPD. Nah, untuk tampilan LKPD-nya itu seperti ini. Untuk progres dari LKPD-nya sendiri seperti ini. Jadi dia bisa dilihat di bagian search-nya. Untuk soal evaluasi belum dimasukkan. Oke, mungkin cukup untuk progres dari project kelompok kita ya. Saya kembalikan kepada Dea. Baik, terima kasih kepada Anita atas penyampaian materinya tadi. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari proposal multimedia pembelajaran interaktif berbasis web Google Site dari kelompok 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.